Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustisri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan obat. Jadi yang pertama adalah rancangan obat rasional. Jadi perlu diketahui bahwa rancangan obat itu adalah usaha mengembangkan obat yang telah ada dan sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya. Jadi tujuan dalam perancangan obat ini adalah untuk mendapatkan obat baru yang memiliki efek samping yang minimal dan kerjanya itu selektif dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Jadi, untuk merancang sebuah obat harus berhubungan dengan 9 pengetahuan yang ada di slide. Kemudian kita lanjut di metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional. Yang pertama adalah rancangan obat dengan bantuan komputer, contohnya seperti Biosec dan Comfa. Kemudian yang kedua ada grafik molekul untuk mengetahui bentuk, konformasi, dan model molekul senyawa sebagai petunjuk dalam perancangan analog. Dia contohnya seperti 3-dimensional komputer grafis. Yang ketiga ada pengelolaan pola untuk seleksi senyawa-senyawa yang diinginkan. Dia contohnya itu adalah seperti ADAP. Kemudian yang keempat, kesesuaian reseptor untuk karakteristik reseptor farmakologis dan melihat model interaksi obat reseptor atau substrat enzim serta ikatan-ikatan kimia yang terlihat dalam interaksi obat reseptor. Jadi obat-obat yang diketemukan dalam rancangan obat itu salah satunya seperti asiklovir dan kaptopril. Kemudian kita masuk di pengembangan senyawa penuntun. Jadi senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan yang pertama itu pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Yang kedua, pengubahan spektrum aktivitas. Contohnya yang pertama mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Yang kedua memisahkan komponen utama dalam spektrum aktivitas ke dalam molekul. Yang ketiga kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Yang keempat memperkecil efek samping obat. Dan yang terakhir selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Kemudian yang ketiga ada modulasi farmakokinetik. Jadi tujuan dari suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Jadi yang pertama adalah modulasi atau mengatur hubungan dosis efek. Maksudnya adalah mengatur hubungan antara dosis obat dengan target dalam jaringan sehingga potensi obat itu dapat dilihat. Kemudian yang kedua modulasi hubungan waktu kadar. Misalnya dibuat sediaan lepas lambat bila diinginkan efek yang lebih lama. Kemudian yang ketiga modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Jadi dia ini dibuat dengan hidrofilik kuat sehingga tidak menembus jaringan biologis, membran biologis. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan obat secara konvensional. Jadi untuk melakukan identifikasi secara konvensional dilakukan pertama uji pendahuluan, di mana pertama itu ada uji organoleptik. Jadi uji organoleptik ini merupakan uji sifat fisik obat, di mana meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Jadi pengujian organoleptik ini dia pengujian yang pertama dilakukan sehingga informasi dari pengujian organoleptik ini dapat dilanjutkan ke tahap uji berikutnya. Kemudian yang kedua ada tes kelarutan, di mana tes kelarutan ini dilakukan dengan melakukan suatu uji di mana suatu zat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan pelarut, kemudian dikocok atau digoyang-goyangkan, maka di situ dapat dilihat apakah zat tersebut dapat larut atau tidak. Kemudian yang ketiga ada uji keasaman. Untuk mengetahui keasaman suatu larutan obat, dia menggunakan kertas lakmus, di mana larutan yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan sebaliknya larutan yang bersifat basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian yang keempat ada penentuan unsur-unsur. Untuk pengujian unsur itu dilakukan
sama seperti tes kelarutan, suatu zat itu didestruksi atau residunya itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan suatu pelarut, maka dilihat apakah suatu unsur tersebut adakah unsur selain karbon, hidrogen, misalnya seperti nitrogen, sulfur. Kemudian kedua, uji penentuan gugus fungsional atau uji golongan. Yang pertama ada pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat. Jadi untuk memeriksa suatu golongan senyawa karbohidrat itu dilakukan reaksi Molis atau uji Molis, di mana uji ini dilakukan dengan menambahkan suatu zat ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan pelarut ditambahkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan pelarut H2SO4 melalui sisi tabung, maka bisa kita lihat misalnya tabung tersebut akan terbentuk cincin berwarna ungu, maka senyawa tersebut mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua, pemeriksaan golongan senyawa asam organik, di mana dia dilakukan menggunakan kertas lakmus biru yang akan berubah menjadi warna merah. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan golongan senyawa fenol, pemeriksaan golongan senyawa alkaloid, yang kelima pemeriksaan senyawa sulfonamida, yang keenam pemeriksaan golongan senyawa barbiturat. Jadi mereka ini sama halnya dengan pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat. Yang ketiga, penentuan jenis zat uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Yang pertama, pengamatan hasil reaksi dengan reaksi tertentu. Reaksi identifikasi konvensional atau reaksi warna beberapa senyawa menurut Farmakope Indonesia edisi 3 itu seperti efedrin HCl, papaverin HCl, dan piridoksin HCl. Yang kedua, pengamatan bentuk kristal. Jadi untuk mengamati bentuk kristal tersebut harus digunakan mikroskop. Jadi yang ketiga adalah hasil pengamatan mikroskopik efedrin HCl, papaverin HCl, dan piridoksin HCl yang tadi bisa dilihat di gambar. Gambar pertama itu adalah efedrin HCl, dia bentuknya kristal berbentuk bulat dengan lingkaran dengan bagian tengahnya. Yang kedua, papaverin HCl, dia kristalnya berbentuk batang yang menyerupai serat kayu. Yang ketiga itu gambar piridoksin HCl, kristal berbentuk jarum, ada yang panjang dan ada yang pendek. Terima kasih. Jadi itulah hasil presentasi saya mengenai materi pengembangan obat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.